Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Prasetyawan dengan NIM 1062100071 dari kelas HTN 3A. Ini saya akan memaparkan sejarah hukum pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP merupakan induk peraturan hukum pidana positif di Indonesia yang memiliki nama asli Wetboek van dan Frankfurt Nederland Indi atau WVNN WVSNI yang diberikan di Negara Kesatuan Republik Indonesia pertama kali dengan kondisi atau Tinta Raja nomor 33 tanggal 15 Oktober 1915 dan diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1918. WVNSNI merupakan keturunan dari Wetboek van atau WVS, negara Belanda yang dibuat pada tahun 1881 yang kemudian diberlakukan di Belanda pada tahun 1886. Walaupun salinan, namun pemerintah kolonial pada saat itu memperlakukan penyesuaiannya atau asas konkordasi terhadap pemberlakuan Wetboek van atau WVS di negara jajahan sehingga beberapa ketentuan pasal dihapuskan dan disesuaikan dengan kondisi dan misi kolonialisme Belanda atas bangsa Indonesia. Sebagai penjelasan singkat penulis akan menjabarkan sejarah hukum pidana dibagi menjadi tiga periode masa sebagaimana menjelaskan lagi. 1. Masa sebelum penjajahan Belanda. 2. Masa sesudah kedatangan penjajahan Belanda. 3. Masa setelah kemerdekaan. Masa sebelum penjajahan Belanda, orang Indonesia telah mengenal dan memperlakukan hukum pidana adat yang mayoritas tidak tertulis dan bersifat lokal, yang dalam arti hanya diberlakukan di wilayah adat tertentu dengan agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk. Adapun karakteristik lainnya adalah bahwa pada umumnya hukum pidana adat tidak berwujud dalam sebuah peraturan yang tertulis, akan tetapi kebiasaan yang dijaga secara turun-menurun melalui cerita, pembincangan, dan kadang-kadang pelaksanaan hukum pidana di wilayah yang bersangkutan. Akan tetapi di beberapa wilayah telah diwujudkan dalam bentuk tertulis sehingga dapat dibaca oleh masyarakat umum. Hukum adat ini telah ada sebelum kedatangan bangsa Belanda yang dimulai oleh Vasco da Gama pada tahun 1596. Contohnya yang pertama, kitab Kuntara Raja Niti di Lampung. Yang kedua, kitab Simbur Tahja di Sumatera Selatan. Masa sesudah kedatangan penjajahan Belanda. Pemerintah Belanda membuat peraturan perundang-undang hukum pidana sejak tahun 1795 yang kemudian disahkan pada tahun 1809. Adapun kodifikasi hukum pidana nasional pertama ini disebut dengan Criminal Wetboek Koninklijk Holland. Namun pemberlakuan hukum tersebut tidak berjalan lama karena pada tahun 1811 bangsa Prancis kemudian menjajah negara Belanda. Hal mana bangsa Prancis kemudian memperlakukan kodifikasi hukum yang dikenal dengan istilah sebagai kode penal. Kodifikasi tersebut dibuat sekitar pada tahun 1810 saat Napoleon
dia menjadi penguasa negara Prancis. Walaupun demikian, penduduk bangsa Prancis terhadap bangsa Belanda tidak berlangsung lama. Prancis meninggalkan Belanda pada tahun 1813. Belanda mulai melakukan usaha pembaruan pada pidananya atau kode penal. Hal mana kode penal mengalami beberapa perubahan. Adapun perubahannya diutamakan pada ancaman pidana seperti penindaan, penyiksaan, dan cap bakar yang kemudian diganti dengan pidana yang lebih lunak. Di masa itu, Belanda berusaha melakukan pembaruan hukum pidana dalam kurun waktu cukup lama, yaitu selama 60 tahun, yang kemudian pada akhirnya Belanda mengesahkan hukum pidananya yang baru dengan nama Wetstaatsrecht atau WVS di Belanda pada tahun 1886. Sebelumnya telah pernah diberlakukan di wilayah Hindia Belanda yang nama Wetboek van Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Eropa dengan Standaard atau STB di STB nomor 55 tahun 1866 yang kemudian dinyatakan berlaku sejak tanggal 1 Januari 1867 dan masyarakat bukan Eropa diberlakukan Wetboek van atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pribumi dengan Standaard STB atau STB nomor 85 tahun 1872 yang kemudian dinyatakan berlaku sejak tanggal 1 Januari 1873. Berdasarkan hal tersebut menandakan bahwa pada masa itu terdapat dualisme hukum pidana yang terdiri dari yang pertama pidana bagi golongan Eropa dan pidana bagi golongan non-Eropa. Hukum pidana ini dirasakan oleh Hindenburg atau Minister van Koning atau sebagai permasalahan yang harus dihapuskan sehingga pada tahun 1915 dikeluarkan Koninklijke atau Titah Raja nomor 33 tanggal 15 Oktober 1915 yang mengesahkan Wetboek van Wetstaatsrecht yang mulai diberlakukan 3 tahun kemudian, yaitu pada tanggal 1 Januari 1918. Adapun masa sudah kedatangan penjajahan Belanda dibagi menjadi 5 periode atau masa. Yang pertama, masa Verenigde Oost-Indische Compagnie dari 1602 sampai 1799. Yang kedua, masa Belgisch Regenlijk dari 1864 sampai dengan 1855. Yang ketiga, masa Regenlich Reglement atau dari 1855 sampai dengan tahun 1926. Yang keempat, masa Indie-Standardelijk dari tahun 1926 sampai dengan tahun 1942. Dan yang terakhir, yang kelima, masa penduduk Jepang masa pendudukan Jepang dari tahun 1942 sampai dengan 1945. Yang kedua, saya akan memaparkan unsur kesalahan dalam tindak pidana. Unsur kesalahan dalam arti yang luas yaitu dapat dipertanggungjawabkan, mempertanggungjawabkan pembuat, adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit culpa, tidak adanya dasar penindaan pidana yang menghapus dapatnya, namun hukum Indonesia yaitu KUHP menganut asas pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan atau
Pengaturan mengenai unsur kesalahan tidak tercantum dalam suatu pasal-pasal dalam KUHP, namun unsur kesalahan tersebut berlaku mutlak dalam KUHP. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur mengenai kesalahan pada pasal 88, di mana penentuan dalam pasal 88 tersebut menentukan bahwa seseorang bertanggung jawab mutlak tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Ketentuan dalam pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 inilah yang menjadikan pertanggungjawaban pidana lingkungan berbeda dengan pertanggungjawaban pidana menurut KUHP. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui unsur kesalahan dan pertanggungjawaban yang tindak pidana lingkungan hidup. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang beranjak dari adanya konflik norma hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Pengaturan mengenai unsur kesalahan dalam tindak pidana tindak pidana lingkungan hidup dapat dengan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.